Sekarang kita membahas metode pencatatan persediaan yang terdiri dari dua, yaitu perpetual dan periodik. Jika kita bicara soal pencatatan, maka ini pasti ada hubungannya dengan penjurnalan. Jadi yang membedakan perpetual dan periodik sistem adalah penjurnalannya. Kita sudah paham sebenarnya materi ini karena kita sudah pelajari ini di mata kuliah pengantar akuntansi. Kita lihat lagi videonya. Kita sekarang membahas metode pencatatan persediaan dengan perpetual inventory system. Seperti kita ketahui sebelumnya, metode pencatatan persediaan terdiri dari dua metode, yaitu perpetual dan periodic inventory system. Sesi kali ini akan lebih berfokus terlebih dahulu ke perpetual inventory system, dan di video ini kita membahas metode perpetual yang berhubungan dengan transaksi pembelian barang dagang. Ketika kita menyebut metode pencatatan dan di sini disebutkan pencatatan, pasti ini berhubungan dengan penjurnalan, yang berarti ada perbedaan cara kita menjurnal antara perpetual dan periodik. Jadi, materi yang akan kita bahas sekarang adalah pasti berhubungan dengan penjurnalan. Sebelum kita bahas lebih detail metode perpetual, kita bahas dulu perbedaan antara perpetual dan periodic inventory system. Di perpetual system, perusahaan mencatat semua mutasi atau catatan kos persediaan untuk setiap kali terjadinya pembelian dan penjualan. Oleh sebab itu disebut perpetual atau bahasa Indonesianya berkelanjutan. Jadi berkelanjutan atau terus-menerus mencatat semua mutasi pembelian dan penjualan yang terkait dengan persediaan. Karena kita secara perpetual atau terus-menerus mencatat persediaan yang dibeli dan yang dijual, maka kita akan mengetahui saldo akhir persediaan untuk setiap jenis persediaan. Contohnya, perusahaan dealer mobil memiliki catatan persediaan terpisah untuk setiap jenis kendaraannya. Ada catatan khusus untuk sedan, pickup, SUV, atau MPV. Kemudian contoh lainnya di Superindo yang menggunakan barcode dan optical scanner untuk mencatat semua barang yang masuk atau dibeli dan barang yang keluar atau yang dijual. Dengan menggunakan perpetual system, perusahaan dapat langsung menentukan berapa nilai harga pokok penjualan setiap kali terjadinya penjualan. Perusahaan juga dapat menentukan nilai persediaan akhir tanpa harus melakukan perhitungan fisik. Kita akan lebih memahami ini ketika kita membahas contoh soal nantinya. Kemudian dalam periodic system, perusahaan tidak mencatat secara detail seperti halnya perpetual inventory system. Perusahaan tidak memiliki pencatatan yang berhubungan dengan persediaan setiap kali terjadinya pembelian dan penjualan. Sebagai akibatnya, perusahaan tidak akan mengetahui berapa nilai persediaan akhir jika tidak melakukan perhitungan fisik di akhir periode akuntansi. Oleh sebab itu, maka metode ini disebut periodic system karena perusahaan baru menghitung berapa nilai persediaan akhir di akhir periode akuntansi. Demikian juga untuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang baru dihitung di akhir periode. Cara perhitungan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi kondisi di periodic system dengan perpetual system berbeda. Dalam perpetual system, perusahaan sudah dapat mengetahui nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan setiap terdapat transaksi pembelian dan penjualan, karena di perpetual system selalu mencatat semua mutasi persediaan masuk dan keluar setiap kali terjadinya transaksi pembelian dan penjualan. Sekarang kita bahas kelebihan perpetual inventory system yang salah satu diantaranya adalah perusahaan dapat memeriksa dan mengetahui keakuratan catatan akuntansi. Karena perpetual inventory system identik dengan pencatatan setiap kali terjadinya transaksi penjualan dan pembelian, maka catatan akuntansi langsung dapat menunjukkan berapa nilai persediaan akhir. Tanpa perhitungan fisik dari catatan akuntansinya, perusahaan sudah dapat mengetahui berapa nilai persediaan akhir jika perusahaan menggunakan perpetual system. Namun bukan berarti perusahaan dengan perpetual system hanya mengandalkan nilai catatan akuntansinya. Demi pengendalian internal, maka perusahaan masih perlu melakukan perhitungan fisik. Memang perusahaan dengan perpetual system tetap langsung dapat melaporkan di laporan keuangan nilai persediaan akhir sesuai catatan akuntansi. Tapi perusahaan juga harus memastikan apakah catatan akuntansi sesuai dengan kondisi fisik. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan perhitungan fisik dan mencocokkan nilai perhitungan fisik dengan catatan akuntansinya. Jika terdapat perbedaan, maka perusahaan akan melaporkan nilai persediaan akhir sesuai dengan perhitungan fisik. Nah, jika perusahaan melaporkan persediaan sesuai hasil perhitungan fisik, maka perusahaan harus membuat jurnal penyusian untuk merubah saldo di catatan akuntansi. Jadi hal ini bukan berarti catatan akuntansi yang dilakukan selama ini oleh perpetual system tidak penting, karena tanpa catatan akuntansi perusahaan tidak bisa membandingkan antara data akuntansi dengan kondisi fisik persediaan.
Jika perusahaan bisa melakukan perbandingan seperti ini, maka perusahaan akan mengetahui penyebab kenapa data antara catatan akuntansi dan fisik berbeda, yang bisa saja disebabkan kesalahan mencatat atau mungkin ada persediaan yang kadaluarsa, atau ada barang dagang yang hilang atau terdapat kesalahan di kasir, atau ada pencurian yang dilakukan oleh karyawan atau customer. Semua itu bisa diketahui dengan metode perpetual inventory system karena memang ya harus ada yang dibandingkan, yaitu catatan akuntansi dengan perhitungan fisiknya. Jadi perbandingan ini lebih mengarah pada pengendalian internal, yang tujuan utama pengendalian internal adalah mengamankan aset, dan dalam hal ini aset yang dimaksud adalah persediaan barang dagang. Kondisi itu yang tidak bisa ditemukan di perusahaan yang menerapkan periodic inventory system, karena dengan metode ini perusahaan tidak memiliki catatan nilai persediaan selama satu periode, dan nilai persediaan akhir serta cost of goods sold baru diketahui di akhir periode dengan cara perhitungan fisik untuk persediaan akhir dan perhitungan manual untuk cost of goods sold. Sehubungan dengan itu, banyak perusahaan menggunakan metode perpetual inventory system. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, contoh fasilitas barcode, optical scanner, maka perusahaan dapat dengan mudah melakukan pencatatan mutasi persediaannya. Namun, perusahaan dagang yang berukuran kecil biasanya tidak ingin menghabiskan uang banyak untuk beli software atau teknologi seperti barcode, optical scanner, atau lainnya. Pemilik atau manajer usaha kecil masih beranggapan bahwa usahanya masih bisa dia kendalikan sendiri atau bisa dia manage setiap harinya dengan periodic inventory system. Sekarang kita mulai masuk akuntansinya persediaan dengan metode pencatatan perpetual system. Karena persediaan berhubungan dengan transaksi pembelian dan penjualan, maka kita akan bahas pencatatan akuntansi pembelian dan pencatatan penjualannya dengan perpetual inventory system. Dalam transaksi pembelian, yang kita bahas adalah pencatatan purchase atau pembelian persediaan. Kemudian kita bahas akuntansi untuk transaksi ongkos angkut. Selanjutnya kita akan bahas purchase return and allowance atau retur dan potongan pembelian. Dan yang terakhir kita bahas purchase discount atau diskon pembelian. Di video ini kita akan berfokus pada transaksi pembelian dengan perpetual system. Di video selanjutnya, kita membahas transaksi penjualan dengan perpetual system. Untuk transaksi penjualan persediaan, kita akan bahas bagaimana cara kita mencatat penjualan barang dagang, kemudian kita juga membahas cara pencatatan biaya kirim, kita juga membahas sales return and allowance atau retur dan potongan penjualan, terakhir kita membahas sales discount atau diskon penjualan. Sekarang kita membahas pencatatan atau penjurnalan untuk transaksi pembelian dengan perpetual inventory system. Untuk transaksi pembelian barang dagang, perusahaan beli secara tunai atau secara kredit. Perusahaan biasanya mencatat pembelian ketika perusahaan menerima barang dari pihak penjual. Untuk itu harus terdapat dokumen sebagai bukti tertulis transaksi tersebut. Jika perusahaan beli secara tunai, maka perusahaan akan menerima bukti berupa kwitansi yang menunjukkan perusahaan sudah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli. Jika perusahaan beli secara kredit, maka perusahaan menerima barang terlebih dahulu sehingga perusahaan berhutang ke penjual. Bukti untuk ini disebut purchase invoice atau invoice pembelian. Inilah contoh dokumen invoice pembelian. Di sini disebutkan nama PW Audio Supply di invoice. Jika kita lihat ini, maka kita tahu siapa yang membuat invoice ini, yaitu Audio Supply sebagai pihak penjual barang. Di invoice kita melihat barang dijual ke Sauk Stereo, yang berarti Sauk Stereo adalah pihak pembeli. Dengan detail seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat informasi jenis barang disertai dengan nomor katalognya, kemudian jumlah barang yang dijual, harga, dan total penjualan. Di samping itu terdapat informasi tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 April, nama pihak penjual. Kemudian terdapat syarat pembayaran disebutkan di sini 210 N30. Hal ini berarti transaksi ini dilakukan secara kredit, di mana jangka waktu kredit adalah 30 hari. Jika Sauk sebagai pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal invoice, maka Sauk akan mendapatkan diskon pembelian sebesar 2%. Namun, jika dia membayar lebih dari kurun waktu itu, maka dia tidak akan mendapatkan diskon dan harus membayar dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal invoice. Jadi, inilah contoh invoice. Bentuk invoice tiap perusahaan berbeda-beda, tapi informasi yang ada dalamnya ya pasti seperti ini. Invoice ini adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan. Cukup dengan invoice yang dikeluarkan oleh pihak penjual, yaitu Audio Supply, maka itu sudah menjadi bukti transaksi bagi pihak pembeli, yaitu Sauk Stereo. Jadi, Sauk Stereo tidak perlu membuat dokumen lain terkait dengan transaksi pembelian.
Invoice ini diterima pembeli ketika pihak penjual sudah mengirimkan barangnya atau pihak pembeli sudah menerima barang dari pihak penjual walaupun waktu itu belum membayar. Oleh karena itu, berdasarkan bukti transaksi invoice itu, maka perusahaan pembeli yaitu Sauk Stereo wajib melakukan pencatatan untuk transaksi pembelian ini. Jurnalnya adalah debit inventory atau persediaan dan credit account payable atau hutang dagang. Jadi debit inventory karena Sauk Stereo membeli persediaan sehingga persediaannya bertambah di sebelah debit, kemudian credit account payable atau hutang dagang karena pembelian dilakukan secara kredit. Kita harus tahu bahwa tidak semua pembelian melibatkan akun inventory, karena pembelian bisa saja membeli gedung, peralatan, tanah, perlengkapan. Jadi yang kita bahas kali ini hanya khusus pembelian persediaan. Jika Sauk Stereo membeli perlengkapan atau supplies yang dicatat, maka debit supplies bukan inventory. Sama halnya jika Sauk membeli peralatan, maka tetap dicatat sebagai equipment bukan inventory. Penting bagi kita untuk mengetahui mana yang disebut persediaan, mana yang disebut peralatan, dan mana yang disebut bangunan. Maksudnya adalah, jika kita membahas perusahaan dagang yang berupa dealer mobil, pasti persediaan yang dibeli adalah mobil dan yang dijual adalah mobil. Kemudian, jika perusahaan dealer ini membeli mobil, kita harus tahu dulu mobil ini untuk apa. Jika mobil yang dibeli tadi dijual lagi sebagai persediaan atau barang dagangan, berarti itu masuk sebagai persediaan atau inventory. Namun, jika perusahaan dealer itu membeli mobil untuk kegiatan operasional yang digunakan staf pemasaran untuk promosi produk, maka mobil itu bukan inventory tapi sebagai kendaraan atau vehicle. Lalu bagaimana jika perusahaan properti yang membeli gedung dan menjual gedung, kemudian dia membeli gedung, lihat dulu gedung itu untuk apa. Jika untuk kantor pemasarannya, maka itu akan masuk akun building. Jika gedung itu untuk dibeli lalu dijual lagi sesuai dengan tujuan perusahaan properti yang menjual gedung, maka gedung itu kita akui sebagai inventory. Jadi, hati-hati ketika kita mendebit persediaan, kita harus tahu terlebih dahulu apakah perusahaan itu tujuan utama menjual apa, dan kemudian yang dibeli itu digunakan untuk apa. Topik sekarang berhubungan dengan freight cost atau ongkos angkut. Ketika di awal pembelian barang dagang, pasti jelas ongkos angkut atau biaya kirim barang yang dibeli itu ditanggung oleh pihak pembeli atau pihak penjual. Syarat tersebut biasa disebut FOB Shipping Point atau FOB Destination. FOB singkatan dari Free On Board. Untuk FOB Shipping Point, pihak pembeli yang bayar atau menanggung ongkos angkutnya. Untuk FOB Destination, pihak penjual yang menanggung ongkos angkut. Sekarang kita asumsikan bahwa pihak pembeli yaitu Sauk Stereo menanggung ongkos angkut sebesar $150. Ketika pihak pembeli menanggung ongkos angkut, maka dia akan mendebit inventory dan mengkredit kas. Jadi dia tidak mendebit contoh ongkos angkut, dia harus mendebit inventory. Jadi dari jurnal ini kita paham bahwa penambahan nilai persediaan bukan hanya berarti ada barang yang dibeli saja, tapi ketika pembeli menanggung ongkos angkut, maka harus mendebit inventory sehingga menambah nilai barang. Karena ongkos angkut ini menggambarkan biaya yang dibebankan ke pembeli dan menjadi bagian dari harga pokok persediaan yang dibeli. Kenapa begini? Karena harga pokok persediaan harus masukkan semua biaya untuk mendapatkan persediaan itu termasuk ongkos angkut. Perusahaan akan masukkan komponen ongkos angkut ini sebagai bagian harga pokok penjualan ketika persediaan tersebut dijual oleh Sauk Stereo. Untuk mudahnya saya contohkan begini. Kita beli barang dagang senilai 2 juta, kemudian kita menanggung ongkos angkut sebesar 100.000. Tentunya ketika menentukan harga jual ke konsumen kita, atas barang itu kita harus pertimbangkan semua biaya mendapatkan barang tersebut termasuk ongkos angkut, sehingga harga jualnya minimal adalah Rp2.100.000. Jadi ini yang dimaksud bahwa ongkos angkut akan menjadi salah satu komponen dalam harga pokok penjualan ketika perusahaan menjual produk tersebut. Lalu, bagaimana jika ongkos angkut ditanggung oleh pihak penjual? Untuk ini pihak pembeli tidak perlu menjurnal, yang menjurnal adalah pihak penjual yaitu Audio Supply. Ketika dia menjurnal, dia tidak mendebit inventory atau mengkredit inventory, tapi dia mendebit freight out atau delivery expense atau biaya kirim atau ongkos kirim. Kenapa jika ditanggung pembeli mendebit persediaan dan kenapa jika ditanggung pihak penjual lalu penjual tidak melibatkan akun persediaan? Simpel saja alasannya, karena harga jual yang ada yang ditetapkan oleh penjual itu sudah memperhitungkan ongkos angkut ketika dia posisinya dulu sebagai pihak pembeli. Contoh, dulu dia beli Rp1 juta, kemudian dia dulu menanggung ongkos angkut 100.000.
Dan ketika itu dia pasti akan mendebit inventory untuk mengakui ongkos sangkut yang dia tanggung sebagai pihak pembeli. Lalu setelah memperhitungkan biaya-biaya lain dan profit margin yang diperhitungkan, dia akhirnya menetapkan harga jual sebesar 1.300.000. Nah, nilai 1.300.000 itu adalah sudah harga jual yang perhitungannya sudah masukkan biaya ketika dia mendapatkan barang tersebut termasuk ongkos angkut. Jadi, ketika dia sebagai pihak penjual menanggung ongkos sangkut, maka dia tidak akan melibatkan inventory, dan karena inventory itu sudah keluar dari tokonya atau dari perusahaan, sehingga jika mendebit inventory tidak ada gunanya karena barang sudah keluar dan catatan seperti ini pasti salah. Dan biasanya jika pihak penjual menanggung ongkos sangkut, maka pihak penjual itu akan menaikkan harga di invoice penjualannya untuk menanggung ongkos sangkut yang dia tanggung. Untuk pelaporan di laporan keuangan, ongkos sangkut yang ditanggung oleh pihak pembeli atau pihak penjual pasti dilaporkan di laporan laba rugi. Untuk ongkos sangkut yang ditanggung oleh pihak penjual, ongkos sangkut dengan akun yang bernama freight out atau delivery expense dilaporkan di bagian beban operasional seperti halnya dengan beban gaji, beban listrik, air, dan lainnya. Sekarang kita membahas purchase returns and allowance atau retur dan potongan pembelian. Sesuai dengan kontrak pembelian dan penjualan, pihak penjual membolehkan pembeli untuk mengembalikan barang atau melakukan retur jika barang yang dikirimkan pihak penjual tidak sesuai dengan yang disepakati. Untuk itu, pihak pembeli bisa melakukan pengembalian barang yang dia terima. Tentunya pengembalian barang tersebut ada syaratnya, termasuk dalamnya kurun waktu pengembalian. Nah, ketika pembeli dalam kurun waktu tersebut melakukan retur, maka pihak penjual wajib menerima dan memprosesnya, kemudian mengganti barang atau mengganti uang yang dibayar atau melakukan kompensasi lainnya. Pihak pembeli biasanya tidak suka dengan barang yang diterima karena barang itu rusak atau cacat atau kualitas buruk atau barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Oleh karena itu, pihak pembeli melakukan retur barang. Di sini kita kenal ada istilah purchase returns dan purchase allowance. Untuk purchase return, pihak pembeli dapat mengembalikan barang ke penjual yang kemudian pihak pembeli menerima uang pengembalian dari penjual jika sebelumnya dia sudah membayar secara tunai ke penjual. Atau pihak pembeli yang melakukan retur berhak dihapus hutangnya jika dia membeli secara kredit. Untuk purchase allowance, ini digunakan untuk transaksi retur yang contohnya pihak pembeli tidak suka dengan kualitas barang yang dikirim oleh penjual. Berdasarkan ini, pihak penjual menawarkan agar pembeli tetap mengambil barang itu atau tidak mengembalikan, dan untuk itu pihak penjual akan berikan allowance atau pengurangan harga. Nah, jika kasusnya seperti ini maka disebut purchase allowance. Namun, walaupun kasusnya adalah purchase return atau purchase allowance, kita tetap menggunakan akun purchase return and allowance. Tapi akun ini tidak digunakan untuk perusahaan yang menerapkan perpetual system. Akun ini hanya digunakan oleh perusahaan yang menerapkan periodic system. Kita akan paham melalui contoh setelah ini. Diilustrasikan pada tanggal 8 Mei, Sauk Stereo sebagai pembeli mengembalikan barang dengan harga pokok 300 euro. Sauk sebelumnya membeli barang ini secara kredit, sehingga pasti Sauk sebelumnya menjurnal inventory pada akun payable sebesar 300 euro. Kemudian Sauk mengembalikan barang tersebut ke penjual, sehingga ketika sudah mengembalikan maka hutang dia berkurang di sebelah debit sebesar 300 euro dan persediaan atau inventory dia berkurang sebesar 300 euro karena persediaan itu dikembalikan ke pihak penjual. Jika sebelumnya Sauk Stereo telah melakukan pembayaran, maka ketika membayar dia pasti menjurnal inventory pada kas sebesar 300 euro. Jadi ketika dia melakukan retur maka dia menjurnal kas pada inventory karena uangnya dikembalikan oleh penjual dan persediaan dia dikembalikan ke penjual. Contoh di slide ini menggambarkan jika pihak pembeli memilih untuk tidak melakukan retur dan dia akhirnya mendapatkan potongan dari pihak penjual. Diasumsikan pembeli membeli sebelumnya secara kredit sehingga dia pasti menjurnal inventory pada akun payable sebesar 300 euro. Kemudian dia memutuskan untuk keep barang atau tidak melakukan retur, dan untuk itu dia mendapatkan potongan sebesar 50 euro. Oleh sebab itu perusahaan menjurnal dengan debit account payable sebesar 50 euro yang berarti hutang dia tidak lagi 300 euro tapi sudah berkurang sebesar 50 euro. Kemudian dia mengkredit inventory sebesar 50 euro yang berarti nilai persediaan berkurang sebesar 50 euro. Sekarang kita membahas purchase discount atau diskon pembelian. Di awal transaksi pembelian dan penjualan, jelas disebutkan syarat pembayaran, apakah itu bisa tunai atau kredit, dan apakah ada diskon atau tidak jika pembeli membayar dalam kurun waktu tertentu.
Pihak penjual biasanya menawarkan diskon atau potongan penjualan untuk menarik minat pembeli dalam membeli produk, sehingga pihak penjual dapat memperoleh pendapatan yang bisa lebih tinggi dibandingkan jika dia tidak menawarkan diskon. Karena jika tanpa diskon bisa saja pihak pembeli tidak melakukan pembelian. Di samping itu, pihak penjual menawarkan diskon untuk mempercepat penerimaan uang dari pembeli. Biasanya penjualan dilakukan secara kredit sehingga pembeli harus membayar atau melunasi hutangnya jika melakukan pembayaran dalam contoh 30 hari. Namun penjual memberikan syarat lainnya, jika pembeli membayar dalam kurun waktu contoh 10 hari, maka pembeli akan diberikan diskon 3%. Jadi jika pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari itu, maka pembeli mendapat diskon 3%. Nah, syarat pembayaran ini termasuk salah satu strategi penjual untuk mengumpulkan uang dari pelanggan daripada penjual menunggu lebih lama sesuai termin yaitu 30 hari. Kemudian uang yang dia terima tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan pendapatan. Jadi dari pihak penjual dapat memperpendek siklus operasi dalam menghasilkan kas. Dari segi pihak pembeli juga diuntungkan karena dapat membayar lebih sedikit jika dia memanfaatkan periode diskon. Syarat kredit atau disebut credit terms ini diatur di awal transaksi jual beli yang menyebutkan beberapa jumlah diskon dan periodenya. Contohnya, kredit term menyebut 210N30. Hal ini berarti hutang harus dibayar oleh pembeli dalam waktu 30 hari. Tapi jika pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal invoice, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi, syarat pembayaran ini bisa berbunyi 5-15-N60. Jika ada seperti ini, maka kita paham bahwa pembeli akan dapat diskon 5% jika melakukan pembayaran dalam kurun waktu 15 hari sejak tanggal invoice. Jika pembeli tidak memanfaatkan diskon, maka harus melakukan pelunasan hutangnya dalam kurun waktu 60 hari. Kemudian ada syarat pembayaran menyebut 1-10 IOM. IOM ini dibaca end of month. Ini berarti terdapat diskon 1% jika pembeli melakukan pembayaran dalam kurun waktu 10 hari pertama di bulan berikutnya. Jika penjual tidak menawarkan diskon, maka penjual cukup menulis N30 atau N60 atau N45. Jadi di sini hanya menunjukkan informasi syarat pelunasan yaitu 30 hari atau 60 hari atau 45 hari. Jadi jika ada tertulis N10 end of month, artinya pembeli harus membayar dalam kurun waktu 10 hari pertama di bulan berikutnya. Sekarang kita bahas contoh di mana dari transaksi yang kita bahas sebelumnya menghasilkan saldo hutang atau account payable sebesar 3.500 euro. Angka ini dari pembelian pertama yang mengakibatkan hutang sebesar 3.800 euro di tanggal 4 Mei. Kemudian di tanggal 8 Mei, Sauk Stereo melakukan retur yang menyebabkan hutang berkurang sebesar 300 euro. Sehingga saldo account payable Sauk adalah 3.800 dikurangi 300 sehingga saldo account payable tanggal 8 Mei menjadi 3.500 euro. Lalu Sauk Stereo melakukan pembayaran dalam periode diskon sehingga dapat diskon sebesar 70 euro. Oleh sebab itu, maka ketika Sauk Stereo melunasi hutangnya, dia akan menjurnal debit account payable yang berarti berkurang sebesar saldo hutangnya yaitu 3.500 euro. Kemudian karena dia memanfaatkan periode diskon sebesar 70 euro, maka Sauk Stereo cukup bayar sebesar 3430 sehingga kredit kas sebesar 3430. Lalu kredit inventory sebesar 70 yang menggambarkan diskon pembelian. Jadi ketika terdapat diskon pembelian, maka tidak melibatkan akun purchase diskon tapi langsung melibatkan akun inventory dengan cara mengkredit inventory. Hal ini karena diskon pembelian ini akan pengaruhi nilai harga pokok inventory sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan nilai persediaan dan yang akhirnya akan digunakan untuk menentukan harga jual. Jadi konsepnya sama dengan ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli, di mana pihak pembeli melibatkan akun inventory dan bukan beban angkut atau delivery expense. Jika Sauk Stereo tidak memanfaatkan periode diskon, ya dia akan tetap membayar sebesar saldo hutangnya yaitu 3.500 dengan menjurnal debit account payable dan mengkredit kas. Semua jurnal itu pasti kita posting ke buku besar. Kita sekarang fokus pada buku besar persediaan. Dengan perpetual sistem, kita bisa melihat mutasi transaksi yang berhubungan dengan persediaan yang dibeli. Kebetulan di contoh ini tidak terdapat saldo awal persediaan, sehingga dimulai dengan transaksi pembelian tanggal 4 Mei yaitu $3.800,
Kemudian terdapat transaksi tanggal 6 Mei yang merupakan transaksi ongkos angkut ditanggung pihak pembeli sebesar $150. Transaksi lainnya adalah purchase return pada tanggal 8 Mei sebesar 300 dan purchase discount sebesar €70 pada tanggal 14 Mei. Berdasarkan itu, maka saldo persediaan akhir adalah sebesar $3.580. Kita sudah membahas akuntansi untuk pembelian persediaan dengan metode pencatatan perpetual system. Di video selanjutnya kita masih membahas perpetual system tapi untuk transaksi penjualan persediaan. Kita masih di topik akuntansi perusahaan dagang yang berfokus pada metode pencatatan persediaan. Di video sebelumnya kita sudah membahas perpetual inventory system untuk transaksi pembelian. Sekarang kita masih membahas perpetual inventory system tapi untuk transaksi penjualan. Sama halnya dengan perusahaan jasa, prinsip pengakuan pendapatan menyebutkan bahwa perusahaan wajib mengakui pendapatan penjualan atau sales revenue ketika kewajiban telah dilaksanakan. Biasanya indikator yang menunjukkan kewajiban telah diselesaikan adalah ketika barang atau jasa telah diberikan ke customer. Penjualan juga dilakukan secara tunai atau kredit, serta didukung dengan bukti transaksi seperti invoice yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita masih menggunakan bukti invoice yang sama dengan contoh transaksi pembelian, hanya saja kita sekarang berfokus pada transaksi penjualan atau kita fokus pada pihak penjual, yang dalam hal ini adalah audio supply. Pertama, kita membahas transaksi penjualan persediaan dengan perpetual system. Untuk jurnal penjualan persediaan terdapat 2 jurnal setiap kali terjadinya transaksi penjualan. Jurnal pertama di sini untuk mencatat sebesar harga jual dan jurnal kedua untuk mencatat harga pokok barang tersedia untuk dijual. Diilustrasikan, audio supply atau penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual senilai €3.800. Persediaan memiliki harga pokok sebesar €2.400. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, harga pokok ini menggambarkan kos atas persediaan yang dijual, sehingga logikanya jika kos sebesar $2.400, pasti perusahaan tidak akan menjual barang tersebut dengan harga $2.400. Perusahaan pasti akan pertimbangkan semua biaya untuk mendapatkan barang dari penjual sebelumnya, termasuk mempertimbangkan berapa laba yang diinginkan dari penjualan produk, sehingga ditetapkan harga jual €3.800. Masalah perhitungan bagaimana cara menemukan angka 2.400 ini akan kita bahas di akuntansi keuangan menengah. Di mata kuliah pengantar akuntansi kita cukup tahu informasi berapa harga jual dan harga pokok persediaan kemudian kita catat. Oleh sebab itu, jurnal kita adalah pertama, account receivable pada sales revenue sebesar harga jual yaitu €3.800. Penjual bisa mengakui adanya sales revenue ketika penjual telah menyelesaikan kewajibannya. Dan karena transaksi penjualan secara kredit, maka piutang dagang atau account receivable bertambah di sebelah debit. Kemudian kita juga membuat jurnal cost of goods sold pada inventory sebesar harga pokok yaitu €2.400. Cost of goods sold menggambarkan beban atau biaya atas persediaan yang terjual sehingga akun ini bertambah di sebelah debit. Sehingga kita menjurnal debit cost of goods sold sebesar €2.400. Kemudian kita mengkredit inventory sebesar €2.400 karena persediaan jelas berkurang karena dijual. Sehubungan dengan penggunaan akun sales atau sales revenue, perusahaan biasanya melaporkan di laporan laba rugi ya cukup akun sales atau sales revenue untuk keseluruhan barang yang dijual. Namun prakteknya, barang yang dijual perusahaan dagang itu ada banyak jenisnya. Contoh, retailer barang elektronik seperti Hartono Elektronik memiliki akun terpisah untuk sales karena perusahaan memiliki beberapa jenis barang yang dijual seperti TV, kulkas, AC. Jadi, terdapat akun sales TV, sales kulkas, sales AC. Dengan akun yang terpisah ini, manajemen perusahaan dapat monitor setiap jenis barangnya dan dapat mengambil keputusan untuk memutuskan mana lini produk yang menguntungkan dan merugikan. Contohnya, penjualan TV menurun, maka perusahaan akan mempertimbangkan strategi pemasaran atau lainnya atau menghentikan penjualan TV. Jika perusahaan hanya menggunakan satu akun sales untuk semua jenis produk itu, maka perusahaan akan kesulitan untuk mengamati kinerja setiap lini produknya. Namun, walaupun perusahaan memiliki akun sales terpisah berdasarkan jenis produk, perusahaan tetap menggunakan akun sales atau sales revenue dalam laporan laba rugi, jadi satu akun itu saja. Karena jika perusahaan melaporkan semua jenis sales di laporan laba rugi, jelas itu akan menghasilkan laporan laba rugi yang panjang informasinya, karena perusahaan pasti memiliki jenis produk yang banyak. Dan juga informasi detail itu tidak penting untuk kreditor dan investor,
Kreditor dan investor hanya cukup mengetahui berapa total sales perusahaan, bukan sales untuk masing-masing jenis produk. Alasan lainnya kenapa perusahaan cukup melaporkan sales saja adalah karena informasi penjualan setiap produk itu sebenarnya sangat rawan untuk dipublikasikan karena dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk mengetahui terlalu detail kinerja per produk milik perusahaan. Jadi, perusahaan semuanya hanya melaporkan sales atau sales revenue saja di laporan laba rugi, dan informasi ini sudah cukup dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor. Jadi, akun sales itu merupakan induknya dan akun sales untuk masing-masing jenis produk itu adalah anaknya atau pembantunya. Materi ini berhubungan dengan buku besar pembantu. Sekarang kita membahas sales return and allowance atau retur dan potongan penjualan. Konsepnya sama dengan yang kita sudah bahas di retur dan potongan pembelian, hanya saja sekarang posisi yang menerima retur adalah pihak penjual. Contoh masih sama dengan yang sudah kita bahas di transaksi pembelian. Ketika audio supply menerima retur barang dari pembeli, maka dia akan menjurnal yang melibatkan pengurangan piutang dagang karena sebelumnya transaksi penjualan dilakukan secara kredit. Jadi, kita bisa lihat di sini terdapat credit account receivable. Kemudian berbeda dengan akuntansi untuk transaksi pembelian. Jika penjual menerima retur barang, maka dia tidak akan mendebit inventory, tapi langsung melibatkan akun sales return and allowance atau retur dan potongan penjualan. Kenapa tidak melibatkan inventory? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak penjual. Persediaan ini posisi sudah terjual. Jadi jika pihak penjual menerima retur, maka itu tidak akan pengaruhi harga pokok barangnya yang dijual. Jadi penjual melibatkan sales return and allowance. Akun ini dilaporkan di laporan laba rugi di kelompok sales. Kita sebelumnya mengetahui ada rumus sales revenue dikurangi cost of goods sold, maka sales revenue itu adalah nilai bersih penjualan atau net sales. Net sales adalah sales dari penjualan barang dagang kemudian dikurangi sales return and allowance sehingga menghasilkan net sales atau penjualan bersih. Kita kembali ke jurnal ini. Jurnal yang melibatkan debit sales return and allowance pada account receivable kita akui sebesar harga jualnya yaitu sebesar 300 euro. Kemudian jurnal kedua terkait sales return and allowance adalah debit inventory karena barang yang diterima oleh penjual, dan credit cost of goods sold sebesar harga pokok yang dicontoh soal disebut sebesar 140 euro. Jika ternyata barang yang diretur itu ada kondisi cacat atau rusak, maka audio supply tidak akan mengakui nilai harga pokok 140 seperti sebelumnya, tapi dia akan menghitung fair value atau harga wajar produk tersebut jika mengalami cacat. Jadi perusahaan tidak akan menggunakan cost. Oleh sebab itu, jurnalnya adalah inventory pada cost of goods sold sebesar 50 euro. Untuk jurnal satunya, kita tetap menjurnal sales return allowance pada account receivable sebesar harga jual yaitu 300 euro. Sekarang kita membahas transaksi diskon penjualan. Ketika pembeli memanfaatkan diskon, maka jumlah kas yang diterima oleh penjual akan berkurang karena mempertimbangkan diskon. Masih sama dengan contoh sebelumnya, diskon sebesar 70 euro. Oleh karena itu, audio supply menjurnal dengan mendebit kas sejumlah 3430 setelah dikurangi dengan diskon 70 euro. Kemudian debit sales diskon sebesar 70 euro. Jadi tidak menggunakan akun inventory. Alasan sama dengan ketika di transaksi ongkos angkut ditanggung penjual dan transaksi retur dan potongan penjualan, sehingga penjual menggunakan akun sales diskon dan bukan inventory. Seperti halnya dengan sales return and allowance, sales diskon ini kontra account dari akun sales revenue atau sebagai pengurang sales revenue. Jadi, jika di laporan laba rugi, sales revenue dikurangi dengan sales return allowance dan dikurangi dengan sales diskon, maka akan menghasilkan penjualan bersih atau net sales. Kita akan lebih memahami ini ketika kita membahas laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Kita sudah selesai membahas metode pencatatan persediaan perpetual untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Jurnal yang kita pelajari adalah tergolong jurnal umum seperti halnya yang kita pelajari di perusahaan jasa. Jadi pastinya setelah kita membuat jurnal yang ada hubungannya dengan persediaan, maka kita posting ke buku besar dan seterusnya sesuai dengan siklus akuntansi. Ketika di akhir periode, kita membuat jurnal penyusunan yang konsepnya sama persis dengan apa yang kita pelajari di perusahaan jasa, dan contoh transaksi yang disesuaikan juga sama. Tapi untuk perusahaan dagang terdapat tambahan jurnal penyesuaian terkait dengan persediaannya.
Di awal sudah saya sebutkan bahwa metode perpetual tidak perlu menghitung fisik persediaan akhir karena semua mutasi persediaan selalu dicatat atau dijurnal ketika ada transaksi pembelian dan penjualan. Jadi untuk mengetahui berapa nilai persediaan akhir, kita tinggal melihat neraca saldo atau buku besar akun persediaan. Tapi demi pengamanan aset atau demi pengendalian internal, perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik untuk mencocokkan catatan akuntansi dengan fisiknya. Catatan akuntansi yang dimaksud ya jurnal, buku besar, dan neraca saldo persediaan. Jadi di setiap akhir periode, metode perpetual perlu untuk mencocokkan apakah kondisi fisik sesuai dengan catatan akuntansinya. Jika berbeda, maka perusahaan harus membuat jurnal penyusuan yang akan melibatkan akun inventory dan cost of goods sold. Diilustrasikan di sini, saldo sebelum penyusuan persediaan adalah 4.500 euro. Kemudian perusahaan melakukan perhitungan fisik. Hasil perhitungan fisik menunjukkan saldo akhir persediaan adalah 40.000 euro. Berarti perusahaan harus melaporkan sebesar 40.000 euro bukan 4.500 euro. Berarti juga di sini terdapat selisih sebesar 500 euro yang penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena barang hilang atau barang kadaluarsa atau dicuri atau lainnya. Masalah upaya untuk mencari sumber masalah itu urusan manajemen. Pasti perusahaan akan mencari sumber masalahnya. Yang jelas dari segi akuntansi harus segera mencatat atau mengakui 40.000 euro bukan 4.500 euro. Oleh sebab itu, maka saldo yang sebelumnya 4.500 euro harus dirubah menjadi 40.000 euro melalui mekanisme jurnal penyesuaian. Kenapa ini disebut jurnal penyesuaian dan bukan jurnal koreksi? Karena catatan akuntansi kita tidak ada yang salah sebelumnya. Saldo sebelum penyesuaian untuk persediaan sebesar 4.500 itu sudah melalui pengakuan dan pencatatan yang benar. Jika jurnal koreksi kan jika ada jurnal yang salah, sedangkan ini tidak ada jurnal yang salah. Jadi bukan jurnal koreksi tapi jurnal penyesuaian karena masalahnya hanya terdapat pada perbedaan catatan akuntansi yang kita catat secara benar dan terdapat perbedaan dengan perhitungan fisik. Jadi jika kita bertanya kenapa jurnal penyesuaian, kita harus ingat konsep jurnal penyesuaian, di mana tujuan jurnal penyesuaian adalah mengupdate beberapa nilai akun sehingga menunjukkan kondisi sebenarnya di tanggal laporan keuangan atau di akhir periode. Nah, untuk persediaan di sini, kondisi terbaru persediaan bukan 4.500 euro tapi 40.000 euro sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaian. Karena persediaan secara fisik lebih rendah daripada catatan akuntansi, maka jumlah persediaan harus kita kurangi dengan mengkredit inventory sebesar 500 dan mendebit cost of goods sold. Jadi inilah jurnal penyesuaian untuk membuat persediaan dilaporkan sebesar 40.000 euro. Lalu bagaimana jika ternyata perhitungan fisik menunjukkan saldo akhir persediaan lebih tinggi? Contoh persediaan akhir sebelum penyesuaian menunjukkan catatan akuntansi 4.500. Kemudian perhitungan fisik menunjukkan persediaan akhir adalah 41.000 euro. Maka kita tetap harus melaporkan sebesar 41.000 euro. Oleh sebab itu, kita harus menambah nilai persediaan dengan mendebit inventory dan mengkredit cost of goods sold sebesar 500 euro. Setelah membuat jurnal penyesuaian untuk semua akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, maka kita posting ke buku besar sehingga menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Setelah itu kita bisa membuat laporan keuangan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Inilah bentuk laporan laba rugi audio supply. Kita mulai dengan sales revenue atau pendapatan jasa. Karena di transaksi sebelumnya terdapat retur penjualan dan diskon penjualan, maka sales revenue sebesar 480.000 euro dikurangkan dengan sales return and allowance dan sales discount sehingga menghasilkan nilai penjualan bersih net sales sebesar 460.000 euro. Selanjutnya kita harus mengurangkan nilai net sales dengan cost of goods sold. Nilai harga pokok penjualan atau cost of goods sold ini kita dapatkan langsung di neraca saldo setelah penyesuaian. Pengurangan sales dengan cost of goods sold menghasilkan nilai laba kotor atau gross profit. Selanjutnya kita kurangkan gross profit dengan total expense. Di sini expense masih dibagi menjadi operating expense dan other income and expense. Operating expense atau beban operasional merupakan beban operasional yang terjadi dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya untuk audio supply, menjual barang dagang elektronik, perusahaan memerlukan karyawan sehingga perlu menggaji karyawan sehingga muncul salaries expense. Kemudian perusahaan juga perlu toko untuk menjual sehingga ada beban listrik atau utilities expense. Perusahaan juga membutuhkan iklan untuk menarik minat konsumen sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan seterusnya.
Perusahaan butuhkan kendaraan untuk penjualan sehingga ada beban depresiasi atas kendaraan. Kemudian ada freight out. Jika kita ingat lagi materi yang kita sudah pelajari, akun ini adalah ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak penjual. Jika ongkos angkut ditanggung oleh pihak pembeli kan sudah kita masukkan ke nilai persediaan ketika menjurnal. Jadi ketika kita melihat freight out yang dilaporkan di operating expense, maka ini adalah ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak penjual. Selanjutnya terdapat insurance expense atau beban asuransi yang masuk dalam operating expense karena perusahaan harus mengamankan asetnya sehingga dapat mengamankan penjualannya. Jadi semua beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan itu disebut operating expense yang dikeluarkan atau diakui perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Di sini total operating expense adalah 114.000. Sehingga kita kurangkan gross profit dengan 114.000 ini menghasilkan income from operations atau laba dari kegiatan operasional. Jadi laba kegiatan operasional atau income from operations menggambarkan laba yang murni dari kegiatan operasional perusahaan. Di sini ceritanya adalah laba, karena bisa saja menghasilkan loss from operation atau rugi dari kegiatan operasional jika expense lebih besar dari nilai net sales atau penjualan bersih. Lalu jika ada beban operasional maka ada beban non-operasional. Di sini ditunjukkan terdapat kelompok other income and expense atau pendapatan dan beban lain-lain. Yang masuk dalam kelompok ini adalah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Contohnya tujuan utama perusahaan adalah menjual barang elektronik. Berarti beban operasional adalah beban yang mengarah pada upaya perusahaan untuk menjual barang elektronik tersebut. Kemudian perusahaan menjual peralatannya. Contoh peralatan yang dijual adalah rak display peralatan elektronik. Maka jika perusahaan menerima keuntungan atau kerugian dari penjualan itu, keuntungan atau kerugian tidak boleh diakui di operating expense. Karena tujuan perusahaan tidak untuk menjual rak tersebut. Keuntungan juga tidak boleh diakui sebagai sales. Sehingga keuntungan atau kerugian itu dilaporkan di pendapatan dan beban lain-lain atau other income and expense. Kemudian jika perusahaan memiliki simpanan di bank, maka perusahaan juga mendapatkan pendapatan bunga sehingga interest revenue atau pendapatan bunga itu masuk dalam kelompok other income and expense. Karena kan perusahaan tujuan utamanya adalah menjual barang elektronik bukan untuk mendapatkan pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga ya harus masuk di other income and expense. Ada juga interest expense atau beban bunga yang contohnya ini berasal dari transaksi perusahaan minjam uang di bank sehingga muncul beban bunga. Beban bunga ini juga masuk dalam other income and expense. Jadi dari sini kita paham mana yang masuk net sales pasti berhubungan dengan penjualan utama perusahaan atau berhubungan dengan sifat bisnis perusahaan. Kita juga paham mana yang masuk operating expense dan mana yang masuk other income and expense. Selanjutnya, income from operation sebesar 30.000 kita jumlahkan dengan total other income and expense sehingga menghasilkan net income sebesar 31.600 euro. Angka net income atau net loss akan pengaruhi laba ditahan sehingga di laporan laba ditahan kita tinggal menambah saldo awal laba ditahan, kemudian net income, kemudian dikurangi dengan dividen jika ada. Kita langsung membahas laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Tampilan di slide ini hanya menunjukkan sisi aset karena bentuk laporan keuangan sama dengan sudah kita pelajari di laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Perbedaannya di sini terdapat akun inventory atau persediaan. Sama halnya dengan akun lainnya, nilai persediaan ini diperoleh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Persediaan atau inventory dilaporkan di kelompok current asset atau aset lancar karena persediaan dianggap dapat dijual dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun atau tergantung siklus operasi normal perusahaan. Urutannya di current asset biasanya setelah account receivable karena kita paham bahwa akun dalam aset diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya yang jelas berarti cash di awal, kemudian diikuti dengan account receivable karena perusahaan tinggal menunggu customer melunasi hutangnya sehingga akan mendapatkan cash. Piutang ini lebih liquid daripada inventory yang masih perlu waktu tunggu bagi perusahaan untuk menyimpan persediaan, menjual sampai menyerahkan barang dagang ke customer. Kita sudah selesai membahas akuntansi persediaan dengan metode pencatatan perpetual. Kita juga sudah membahas bentuk laporan keuangan sebagai dampak pencatatan perpetual system. Setelah ini kita akan bahas metode pencatatan persediaan dengan metode periodik.